Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah, ketika nanti di akhirat kembali ke hadapan Allah, kita semuanya berharap di dalam buku catatan amal tidak ada dosa. Karena jika kembali ke hadapan Allah di yaumul akhir nanti ternyata ada bawa dosa, belum ditobati ketika di dunia, belum diampuni oleh Allah, maka yang didapat nanti adalah siksa neraka. Allah berfirman, "Wa man ya'ti rabbahu mujriman fa innalahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya." Barang siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan membawa dosa, maka baginya adalah neraka jahanam. Oleh sebab itu, mumpung Allah masih memberikan kehidupan di dalam dunia kepada kita semua, maka kita manfaatkan untuk melakukan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa. Karena memang sudah menjadi kodratnya manusia itu selalu lupa, salah, khilaf, dan itu memang manusiawi. Tapi cara mensikapi yang benar adalah dengan segera bertaubat, minta ampun kepada Allah. Di kesempatan yang baik ini saya akan membagikan hadis tentang sholat tasbih. Jadi sholat tasbih ini adalah sholat yang dulu Rasulullah SAW mengajarkan kepada pamannya yang bernama Abbas. Jadi Nabi pernah bilang begini, "Ya Abbas, ya Ammah, ala utika, ala amnahuka, ala ahbuka, ala af'alu bika asyra khisalin. Iza anta fa'alta dzalika ghafarallahu laka dzambaka." Jadi kata Nabi kepada Abbas, "Wahai Abbas, wahai paman, maukah engkau saya berikan suatu amalan yang ketika engkau mengerjakan amalan ini, Allah akan ampuni dosa-dosa engkau, Allah akan ampuni dosa-dosamu, yaitu ada 10 macam dosa yang akan diampuni oleh Allah. Apa saja itu? Yang pertama adalah dosa yang awal, dosa-dosa awal diampuni. Yang kedua adalah dosa-dosa yang akhir, dosa-dosa akhir diampuni oleh Allah. Yang ketiga adalah dosa-dosa yang dulu, yang lama. Kemudian yang keempat adalah dosa-dosa yang baru. Yang kelima adalah dosa-dosa yang tidak disengaja. Yang keenam dosa-dosa yang disengaja. Yang ketujuh dosa-dosa kecil. Kedelapan dosa besar. Kesembilan dosa yang samar. Dosa yang samar itu dia mengerjakan tapi orang lain tidak tahu, atau bisa jadi dia mengerjakan tapi tidak sadar bahwa itu adalah dosa. Dan yang ke-10 adalah dosa yang tampak. Jadi kata Nabi kepada pamannya Abbas, itu adalah 10 jenis dosa yang akan diampuni oleh Allah jika engkau nanti mempraktekkan apa yang saya ajarkan, kata Nabi Muhammad. Caranya adalah antusolia arba'a raka'atin. Engkau paman supaya mengerjakan sholat sebanyak 4 rakaat. Taqra'u fi kulli raka'atin Fatihatal kitabi wa suratan. Setiap rakaat yang engkau kerjakan, maka engkau paman supaya membaca surat Al-Fatihah dan membaca surat yang engkau hafal. Jadi baca surat Al-Fatihah seperti biasa, kemudian dilanjut dengan membaca surat yang dihafal. Mungkin surat An-Nas atau Al-Falaq atau Al-Ikhlas, An-Nasr dan lain sebagainya. Awalnya ya seperti biasa, takbiratul ihram, Allahu Akbar,
kemudian membaca doa iftitah, Allahu akbar kabiro, walhamdulillahi katsiro, dan seterusnya. Kemudian auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah sampai amin, lalu bismillahirrahmanirrahim baca surat. Contohnya baca An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, setelah itu kata Nabi, fa iza faragta minal qiraah fi awali raqatin wa anta qaimun, ketika engkau Abbas telah selesai di dalam rakaat yang pertama membaca surat itu dan dalam keadaan masih berdiri, qulta, berkatalah engkau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar khamsa asyrata marratan. Jadi dalam keadaan masih berdiri setelah membaca surat, maka langsung membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Sebanyak 15 kali. Caranya bisa kita gerakkan jari ini. Jari ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 1, kemudian subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 2. Terus ini subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 sampai 15. 5, kemudian ini 15. Nah, setelah itu semua tarka fataquluha wa anta raqiun asyran. Jadi kata Nabi, kemudian engkau ruku dan membaca doa ruku seperti biasa. Setelah membaca doa ruku subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, maka dilanjut membaca kalimat tasbih itu sebanyak 10 kali sambil ruku. Allahu akbar, ya sudah baca doa ruku, kemudian membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Sebanyak berapa? 10 kali. 10 kali sudah. Tapi bacanya ini ya, saudaraku, bacanya diusahakan yang tartil. Karena ada orang yang mengerjakan sholat tasbih selesainya cepat. Ya entah seperti apa bacanya, tapi yang jelas diusahakan karena ini sholat memohon ampunan kepada Allah, berharap ampunan dari Allah, sebanyak 10 jenis dosa loh. Jadi kita supaya mengerjakannya dengan penuh kekhusyuan, tumakninah, tenang. Bacanya juga tartil subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang tenang, diulang sampai 10 kali. Ketika ruku, ada yang bacanya gini, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar, subhanallah alhamdulillah wallahu akbar. Nggak jelas. Jadi bacanya kalau mau cepet ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu udah cepat. Lebih cepat dari itu seperti tadi ya sudah tidak benar cara membacanya. Oke, jadi seulang kembali membacanya harus dengan yang fasih kalimatnya. Kemudian setelah itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, membaca Rabbana walakal hamd. Lalu dilanjutkan dengan membaca kalimat tasbih sebanyak 10 kali. Jadi ngangkat kepala dari ruku, i'tidal, kemudian baca doa i'tidal Rabbana walakal hamd, dilanjut dengan membaca 10 kali. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian sambil tetap menunduk melihat ke arah sujud, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, terus sampai 10 kali. Lalu setelah itu turun untuk sujud, Allahu akbar, sujud subhan rabbil a'la, baca 3 kali, lalu dilanjutkan dengan membaca kalimat tasbih tadi sebanyak 10 dalam keadaan masih sujud, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Kemudian kata Nabi, summa tarfa'u ra'saka minas sujud, lalu angkat kepala dari sujud. Setelah itu membaca kalimat tasbih tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya, sujud. Kemudian duduk. Nah, ketika duduk ini baca Rabbik firli lalu baca lagi kalimat tasbih sebanyak 10 kali.
Jadi sujudnya 2 seperti biasa, tapi duduknya juga 2. Di sujud yang pertama baca kalimat tasbih, kemudian duduk antara 2 sujud, baca kalimat tasbih tadi 10, kemudian sujud lagi, baca kalimat tasbih 10 ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, biasanya kalau sholat yang biasa, setelah sujud kedua kan langsung bangun, berdiri. Nah, di dalam sholat tasbih ini enggak. Di dalam sholat tasbih ini setelah sujud yang kedua duduk lagi. Duduk lagi, tetap membaca takbir Allahu akbar, duduk. Membaca langsung subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi totalnya adalah 75 baca tasbih. Kita cek ya. Berdiri 15, kemudian ruku 10, i'tidal 10, kemudian sujud 10, duduk antara 2 sujud 10, kemudian sujud lagi 10, kemudian duduk lagi 10, 75 ya. Jadi ada 75. Nah, kata Nabi kepada pamannya yang bernama Abbas, kerjakanlah wahai paman praktek seperti di rakaat pertama tadi itu, engkau kerjakan sebanyak 4 rakaat. Jadi sholat tasbih itu jumlahnya adalah sebanyak 4 rakaat. Nah, tadi di akhir rakaat pertama menuju ke rakaat kedua, setelah kita duduk yang kedua kali, kan 2 sujud 2 duduk. Biasanya 2 sujud 1 duduk. Ini 2 sujud 2 duduk. Berarti setelah sujud kedua duduk. Baca kalimat tasbih 10 kali. Setelah itu kemudian bangun untuk melanjutkan rakaat kedua, langsung berdiri dengan bersedekap atau bersedekap. Langsung kemudian membaca Al-Fatihah ya, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah, dilanjut kemudian bismillahirrahmanirrahim, baca surat lagi. Baca surat, kemudian dilanjutkan dengan membaca kalimat tasbih berapa? 15 ya. Bacanya 15, kemudian ruku 10, i'tidal 10, sujud 10, duduk 10, sujud 10, duduk 10. 75 lagi. Berarti di rakaat kedua adalah mendapatkan 150. Nah, setelah duduk kedua di rakaat kedua, bangun lagi sama seperti tadi. Masuk ke rakaat ketiga, langsung berdiri, langsung sedekap. Apakah baca takbir Allahu Akbar? Tergantung. Jika Anda di sujud yang kedua ya, di sujud yang kedua untuk duduk yang kedua membaca Allahu Akbar, baca takbir, maka ketika berdiri untuk rakaat selanjutnya nggak usah baca takbir. Tapi kalau ketika bangun dari sujud kedua untuk duduk yang kedua tidak baca takbir, maka ketika berdiri untuk melanjutkan rakaat berikutnya baca takbir. Nah, jadi contoh nih, sujud kedua untuk duduk Allahu Akbar, kemudian dia baca kalimat tasbih 10. Berdirinya cukup berdiri saja, langsung sedekap. Tapi ketika bangun dari sujud untuk duduk, dia tidak baca takbir, lalu baca tasbih 10 kali, bangunnya dia baca takbir Allahu Akbar. Nah, itu 2. Rakaat ketiga sama, dan rakaat keempat juga sama. Di rakaat keempat sudah masuk ke duduk yang kedua. Duduk yang kedua berarti posisinya langsung tahiyat akhir ya. Di dalam sholat tasbih ini tidak ada tahiyat awal. Jadi tahiyatnya hanya 1, langsung tahiyat akhir. 4 rakaat langsung tahiyat akhir di rakaat keempat. Baik, ketika kita sudah masuk di duduk yang kedua di rakaat keempat, berarti adalah tahiyat. Posisi duduk langsung posisi tahiyat akhir. Dan langsung membaca doa tahiyat atau kalimat tahiyat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wathayyibat, dan seterusnya sampai fil alamina innaka hamidun majid. Nah, sudah membaca itu kemudian melanjutkan dengan kalimat tasbih. Kalimat tasbih sebanyak berapa kali? Kalimat tasbih sebanyak 10 kali. Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu baca sebanyak 10. Nah, setelah 10 selesai, kemudian silakan salam. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, kata Nabi, wahai paman, kerjakanlah sholat tasbih ini jika engkau mampu setiap hari. Setiap hari silahkan. Jika bisa ya, setiap hari kita kerjakan, Masya Allah. Seperti apa ya bersihnya hati kita dari dosa. Bersih sekali. Karena 10 macam dosa loh. Dosa awal, dosa baru, dosa lama, dosa yang terkini, dosa kecil, dosa besar, dosa samar, dosa tampak, dan semuanya. 10 dosa itu yang tadi saya sebutkan di awal itu diampuni oleh Allah. Kalau bagi santri-santri pondok itu potensi bisa melaksanakan tiap hari itu bisa. Atau mungkin Anda pensiunan dan memang dari maghrib ke isya itu sudah tidak ada kegiatan yang penting, yang sifatnya itu rutinitas, jadi bisa difokuskan kepada ibadah, maka itu sangat tepat sekali kalau mau prakteknya dari sholat maghrib menunggu sholat isya kita laksanakan sholat tasbih. Jadi nggak lama setelah selesai sholat tasbih, azan isya berkumandang. Wah, ini waktu yang sangat tepat kalau bisa tiap hari. Tapi ya, kalau bisa tiap hari ya silahkan. Yang penting jangan di 3 waktu larangan ya, di video-video sebelumnya sudah saya jelaskan juga tentang 3 waktu larangan untuk sholat. Setelah sholat subuh itu tidak boleh sholat sunnah, menunggu sampai matahari terbit. Kemudian sebelum zuhur, ketika matahari betul-betul sedang lurus dengan kita, ketika kita berdiri di tengah hari tidak ada bayangan sebelum zuhur, maka itu larangan sholat. Dan yang ketiga adalah setelah asar. Setelah asar, ketika matahari memang sedang terbenam, maka jangan mengerjakan sholat apapun. Jangan mengerjakan sholat-sholat sunnah termasuk sholat tasbih. Selain 3 waktu larangan, silahkan. Entah itu sebelum asar Anda mau sholat tasbih, monggo. Habis zuhur sholat tasbih, monggo. Atau tadi habis rutin setelah sholat maghrib aja juga boleh, nggak apa-apa. Atau mungkin yang punya waktu luangnya itu di waktu pagi setelah sholat duha, kemudian melanjutkan dengan sholat tasbih, juga silahkan. Intinya bagi Anda yang bisa mengerjakan sholat tasbih setiap hari, itu karunia dari Allah yang sangat luar biasa. Patut disyukuri jika memang Anda bisa melaksanakan. Kata Nabi kepada pamannya, jika memang nggak mampu paman, maka silakan kerjakan seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya terserah, mau di hari Jumat kah, di hari Minggu kah, di hari Senin kah, silakan. Seminggu sekali boleh mempraktekkan sholat tasbih. Jika tidak mampu seminggu sekali, wahai paman, silahkan dikerjakan sebulan sekali. Jika tidak mampu sebulan sekali, wahai paman, maka kerjakanlah 1 tahun sekali. Seandainya, tapi ya sebaiknya jangan ya. Jika tidak bisa setahun sekali, ya paling tidak di dalam seumur hidup pernah mengerjakan sholat tasbih sekali saja. Tapi ya bagus dibanding tidak ya. Namun jika Anda ingin betul-betul kembali ke hadapan Allah dalam keadaan bersih dari dosa, apabila Anda benar-benar bisa mampu setiap hari, itu lebih bagus. Seminggu sekali itu juga masih oke. Sebulan sekali masih lumayan. Kalau setahun sekali kelamaan ya, apalagi seumur hidup sekali. Jadi intinya silahkan Anda berlomba-lomba untuk mendapatkan pengampunan dari Allah dengan cara melaksanakan sholat tasbih. Demikian, semoga bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.